Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, dalam video kali ini kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dari kelahiran yang penuh mukjizat hingga perjalanan dakwah yang penuh tantangan, kita akan melihat bagaimana beliau menjadi contoh keteguhan iman dan keajaiban yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan kisah menakjubkan ini, dan pastikan kalian menonton video ini hingga akhir agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, jazakallah khairan bagi yang sudah like, subscribe, dan berkomentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlipat ganda, menjadikan Anda seorang miliarder dan bisa menunaikan ibadah haji di tahun depan. Satu keluarga jangan lupa berkomentar. Amin. Bismillah. Mari kita mulai pembahasannya. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari 5 nabi ulul asmi dan mempunyai salah satu mukjizat, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Isa alaihissalam kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kata Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Arab Eso atau Esa. Yesus Kristus adalah nama yang umum digunakan umat Kristen untuk menyebutnya, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yesus Al-Masih. Kemudian ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah, karena Isa dicipta dengan kalimat Allah. Jadilah maka terciptalah Isa, sedangkan gelar Ruhullah artinya roh dari Allah. Karena Isa langsung diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meniupkan roh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam dimulai dari kelahiran Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih." Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 45. Dikisahkan pula bahwa selama Isa berada di dunia, ia tidak menikahi seorang wanita, karena ia terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan menikah dengan salah satu umat, Nabi Muhammad SAW, ketika ia turun dari langit. Kejadian ini dikisahkan menjelang akhir zaman. Kelahiran Nabi Isa, usia kandungan Maryam semakin dekat. Pada hari kelahiran, Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin lama, semakin kuat karena merasa sakit. Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma. Tempatnya bersandar, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Nabi Isa disebut Baitul Laham atau Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israel dijajah oleh bangsa Romawi.
Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina. Padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba, bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa dihitan pada usia 8 hari, sesuai dengan syariat para nabi. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, Isa diangkat menjadi nabi. Orang Yerusalem mengenal Nabi Isa alaihissalam sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan. Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa alaihissalam tinggal di Mesir selama 12 tahun. Tahun setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah Nazaret, sebutan Wanasrani. Orang dari Nasirah, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah. Kata Nabi Isa, mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh. Lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil, pembenaran kitab suci sebelumnya, Taurat dan Nubuat, tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Ahmad. Dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka. Karena itu ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdakwah supaya mereka bertaubat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun dakwah Nabi Isa alaihissalam mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa alaihissalam menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa alaihissalam menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel pada saat itu. Para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa alaihissalam. Berita Nabi Isa alaihissalam mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam.
Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung, kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas penyakit yang nampak menjijikkan seperti di tubuhnya. Sebelumnya para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya dengan syarat, apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada sesiapapun. Lambat laun, dakwah Nabi Isa alaihissalam mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari, pengikut Nabi Isa alaihissalam semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa alaihissalam. Rencana diatur sedemikian rupa, tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa alaihissalam bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyon. Yudas berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas yang telah berkhianat sebelumnya. Saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa alaihissalam, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan nafas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa alaihissalam untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di muka bumi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam kembali ke bumi. Nabi Isa alaihissalam hingga kini masih hidup dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tahu di mana Nabi Isa alaihissalam ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa menjelang hari kiamat atau akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke bumi. Peristiwa itu tergambar dari hadis berikut, tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berperawakan tubuh, sedang berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air, walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat. Sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi kemarilah,
dan imamilah salat kami." Ia menjawab, "Tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandangkanlah salat, maka dikatakan kepadanya, "Majulah kamu menjadi imam solat, wahai roh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ia menjawab, "Hendaklah yang maju itu pemimpin kamu, dan hendaklah dia yang mengimami solat kamu." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam setelah turun dari langit adalah menunaikan salat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi makmum dalam salat yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Adapun lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis berikut. Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Manaratul Baida, di timur Damsyik. Hadis riwayat Tabrani dari Haus bin Haus. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu, kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin, kemudian kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnahnya selama 40 hari, maka Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi mempunyai misi menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Nabi Isa alaihissalam akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan setelah Nabi Isa alaihi salam selesaikan menunaikan solat, ia berkata, "Keluarlah kamu, pasukan kaum muslimin semua bersama kami, untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dajjal." Lalu mereka pun keluar. Kemudian ia, Nabi Isa, dilihat oleh Dajjal yang laknat, yang baru saja mendakwa kepada manusia bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dan pemimpin yang arif serta bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Begitu Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Kemudian Dajjal melarikan diri. Akan tetapi ia dihadang oleh Nabi Isa di pintu kota Lut di Palestina. Sekiranya Nabi Isa membiarkan saja hal ini, maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air. Akan tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan." Lalu Nabi Isa alaihissalam menombak dan membunuhnya. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal ditombaknya. Maka tahu dan sedarlah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika benar apa yang didakwakan Dajjal, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, tentulah Dajjal dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan menyelamatkan manusia dari Yakjuj dan Makjuj. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari Yakjuj dan Makjuj. Dikisahkan kejahatan mereka, Yakjuj dan Makjuj, sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak. Sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas, maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Isa bin Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Yakjuj dan Makjuj yang tidak mampu dilawan oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hambaku ke Tur Tursina." Wafatnya Nabi Isa alaihissalam setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin di bumi dengan penuh keadilan, sebagaimana yang diceritakan dalam hadisan berikut. "Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Isa bin Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil
maka ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, melimpahkan harta, sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian, dan sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad Nasai, Ibnu Majah, dari Abi Hurairah. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam akan melaksanakan haji. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Isa bin Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam yang penuh dengan pelajaran berharga bagi kita semua. Dari setiap mukjizat yang beliau tunjukkan, kita diajarkan untuk selalu beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani sifat-sifat mulia yang beliau miliki. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, setiap kisah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita, melainkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita diberikan kekuatan iman dan keikhlasan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika video ini bermanfaat, bagikanlah kepada keluarga dan sahabat, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.